Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I wanna explain to you, I wanna teach you about my RPP. My name is Anissa Rahmadini. I'm from PBI 4 and I'm from 6th semester. And this video, I wanna for PPL 2, PPL 2. Nah, sekarang aku mau jelasin sama kalian semua apa itu tentang sesuai dengan subjek yang ada di RPP aku, yaitu tentang recount text sama descriptive text. Oke. Before I wanna aku mau kasih kalian salam, mau kasih kalian tentang nasihat dulu, bahwa sebenarnya belajar bahasa Inggris, speaking English for speaking, reading, listening, on writing, itu very important for your daily activity. Apalagi itu yang paling penting itu speaking ya, seperti yang kita tahu bahwa kita sehari-hari itu menggunakan bahasa, yaitu berbicara. Nah, jadi buat kalian harus menguasai four skills and in English, and then nggak usah lama-lama. Sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang kita akan kita harus sekarang itu aku bakal kasih tahu kalian tentang apa itu recount text. Okay. Where is definition in recount text? Ada yang tahu? Where is the recount text? Ada yang tahu kah recount text itu apa? Sebelumnya recount text ini itu mereka diadakan atau mereka itu ada saat kita kelas 10 SMA biasanya ya, recount text. Nah, recount text itu salah satu jenis dari berbagai teks. Jadi ada 4 teks, teks, yaitu adalah 4 jenis teks yang biasanya kita pelajarin di writing gitu kan, di reading. Nah, itu dia teksnya itu terdiri dari recount text, terus descriptive text, terus procedure text, dan narrative text. Kalau aku disuruh pilih 4 dari ini, aku tuh paling suka itu adalah recount text sih, recount sama naratif. Kenapa aku suka recount? Karena aku suka menceritakan tentang kejadian-kejadian kayak holiday-nya aku, masa lalunya aku gitu kan, yang pernah terjadi di hidup aku gitu. Nah, selanjutnya kenapa aku suka sama si naratif, karena naratif ini dia biasanya ceritanya itu fiktif, kayak dongeng-dongeng gitu kan. Nah, aku salah satu orang yang suka kayak novel, dongeng, dan sebagainya. So, kita bakal bahas tentang recount text di sini. Kita bakal bahas recount text. Nah, aku mau tahu dulu dong, di sini ada nggak yang tahu apa itu recount text? Nah, recount text itu adalah teks yang salah satu teks yang menceritakan kembali kejadian yang udah pernah terjadi. Dia kayak retelling story again gitu kan. Nah, biasanya itu dia sebuah kejadian di masa lalu yang udah pernah terjadi. Dia udah pernah ada di cerita itu gitu kan. Kayak kemarin gitu, atau setahun yang lalu, sebulan yang lalu, and another. So, recount text itu dengan bahasa yang benarnya itu, recount text adalah salah satu jenis teks yang isi bacaannya menceritakan kembali sebuah kejadian di masa lalu. Is one types of text whose context recount a past event. Retelling past event itu sih biasanya, retelling story past event gitu. And the next, for the example, usually your experience from your holiday and another. Bisa happy atau unhappy ya, biasanya kayak kejadian yang kita senengin atau kejadian yang memalukan, kejadian yang gimana-gimana. Nah, biasanya anak remaja itu kalau mau masuk pubertas gitu ya, kayak aku atau SMP atau SMA, itu biasanya sangat banyak kejadian-kejadian lah gitu kan, yang sangat membekas lah di pikiran kita gitu kan. Type from recount. Jadi di sini ada type from recount yang dia have 3 types. Number 1 is personal recount, the next factual recount, and the next imaginative recount. Nah, kita bakal bahas nih satu-satu gitu kan. The first
personal recount. Nah, ini salah satu hal yang aku paling suka gitu, karena kita menceritakan tentang diri kita sendiri gitu loh, kayak personal recount, your personality gitu. Your personality kayak pengalaman kamu sendiri, kayak kamu pergi ke your holiday, your experience on another about yourself gitu. And then factual recount ini dia fakta. Nah, bukan berarti yang cerita kita tadi yang personal recount itu nggak fakta, itu fakta. Tetapi di factual recount ini kita bisa menceritakan kejadian orang lain gitu kan, another people that must fact gitu, harus fakta gitu. Nggak boleh kita menceritakan orang lain itu ngarang-ngarang kita, enggak. Jadi kita kayak mau menceritakan orang lain tapi kita wawancara dulu dia gitu, kejadiannya gimana. Nah gitu. And the next, imaginative recount. Nah, imaginative recount itu dia fiksi gitu kan, hayalan gitu. Kayak ini juga salah satu favorit aku. Kenapa? Karena aku juga orangnya suka ngayal gitu kan ya. Jadi kayak menghayal, kita bakal kasih kayak imajinatif, dia nggak akan pernah terjadi gitu. Tapi kita kayak misalkan setahun yang lalu kejadian di sebuah acara di Medan gitu. Di Medan waktu itu ada ini. Padahal itu nggak pernah terjadi gitu. Nah, setelah itu kita bakal membahas purpose. Apa sih tujuan dari si recount text ini gitu? What is the purpose about recount text gitu kan? Dia ini biasanya itu informasi dan hiburan gitu kan. Share for your information and entertain biasanya sih gitu kan. Dia tuh kasih kita informasi tentang, misalkan aku pernah menceritakan kejadian holiday aku, waktu itu aku ke Bali gitu kan. Nah, aku kasih tahu pembaca gitu kan, di Bali aku kemarin begini gitu. And then aku kasih hiburan gitu kan, contoh kayak mereka jadinya senang tuh baca cerita aku gitu. And then generic structure dari recount ini, dia have a three generic structure for the first orientation, event, and reorientation. Jadi reorientation itu yang pertama adalah reorientation itu adalah opening, dia tuh pembuka dari sebuah cerita tersebut gitu kan. Opening from the story, explain about information, about place, about time gitu kan, and another. And then itu biasanya kayak who, when, where, and another gitu kan, kayak kapan, di mana, siapa. Nah, itu dulu dijelasin gitu kan. And the next itu event itu dia event dari story itu, peristiwa apa aja yang terjadi di story kamu gitu kan. And the next reorientation is the itu rangkuman cerita atau kesan-kesan atau nilai-nilai yang ada di cerita kamu itu gitu kan. Kayak resume for event story, the impression of the message of the value in the story gitu kan. And the next language feature. Nah, language feature itu dia biasanya menggunakan simple past tense. And the next dia itu action verb gitu kan. Dia pakai action verb, dia pakai noun phrase, dia pakai adjective, pakai adverb. Nah, adjective itu dia biasanya kayak nggunain ekspresi gitu loh. Kayak kita kalau ke suatu tempat selalu kita kayak mikir gini, wow, this is amazing gitu ya, amazing. Terus kayak perfect gitu-gitu. Itu kayak suatu expression gitu kan. And the next adverb ini biasanya kayak setting, tempat, latar belakang dan sebagainya gitu dari sebuah cerita kita tadi gitu kan. And the next itu chronological connection. Nah, itu biasanya kayak connection dari satu teks ke teks lain. Misalkan kayak satu paragraf ke paragraf lain. Biasanya kita kalau menceritakan itu, kita selalu bilang first I go to mana gitu kan, and the next second gitu, kayak next gitu, kayak suatu hubungan gitu, connection one paragraph to another paragraph gitu kan. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin tentang recount text gitu. Nah, recount text ini kita bisa kasih contoh, itu kita bakal bahas ya, recount text. Nah, recount text itu dia contohnya itu kayak my first time in Yogyakarta. Jadi aku bakal jelasin liburan aku nih di Jogja gitu kan. My first time in Yogyakarta. My family, I want to my family and I went to my grandmother house gitu kan. Aku pingin pergi nih ke rumah nenek aku gitu kan. Nah, itu dia bakal jelasin gitu kan tentang liburannya dia gitu. Nah, biasanya sih kalau siswa-siswa kalau disuruh tentang recount, kebanyakan tentang liburan diri sendiri gitu kan, karena bisa kita yang mengalami itu lebih gampang gitu kan. Nah, itu for the example-nya. And the next aku bakal kasih tahu kalian tentang
uh, biasanya tuh kayak recount itu juga bisa menceritakan orang lain. For the example itu dia apa namanya itu biografi tentang R.E. Kartini, for the example gitu kan. Kita menceritakan isi Kartini gitu kan. Ibu kita Kartini beautiful woman gitu kan. Ibu kita Kartini lah yang menciptakan atau yang membuat siswa-siswa sekarang anak perempuan itu bisa belajar gitu, for the example me gitu kan. Nah itu, and the next itu kita punya descriptive text. Jadi kita bakal aku bakal jelasin descriptive text. Dan untuk recount text aku rasa cukup banget pertemuan hari ini. Jadi selanjutnya aku pengen ke teman-teman anak-anak semuanya bakal bikin tentang recount text diri sendiri gitu. Terserah kalian mau bikin diri sendiri, mau personality tadi, mau fakta tentang orang lain, atau bahkan tentang hayalan kalian. Nah aku mau kalian bikin tentang itu gitu ya. Setelah itu habis itu kalian bisa bacakan ke depan tentang apa cerita yang kalian bikin. Setelah itu teman kalian mengidentifikasi mana yang aku pengen teman-temannya mengidentifikasi generic structure-nya, mana orientation-nya, yang mana event-nya, yang mana reorientation-nya. Terus jadi kita setelah itu kita udahin pertemuan hari ini. Miss berharap semuanya ngerti apa itu yang namanya recount text gitu. Nah belajar itu adalah suatu proses gitu ya, nggak ada orang yang pintar. Jadi itu kita yang penting semuanya prosesnya dinikmatin, semuanya tetap semangat. Kita berdoa dulu semoga hari ini pelajaran yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.